Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, dan satu lagi nikmat yang sering kita lupakan, yaitu nikmat sehat. Mudah-mudahan jamaah PLN diberi kesehatan oleh Allah, ya, dan bagi yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, kajian hari ini hanya di PLN aja yang ada ini. Ini kajian terakhir, Akhi, atau masih ada kajian lagi besok? Iya, Ustaz, ini kajian terakhir, Ustaz. Masya Allah, sudah ketahuan sih ya. Karena makin sedikit, Pak. Karena pada sibuk untuk menghadapi malam Lailatul Qadar, jadi siangnya kadang-kadang mungkin agak lemah, lelah gitu ya. Jadi 10 hari terakhir memang begini. Kajian siang ini udah tidak ada harusnya. Tapi karena sudah janji sama PLN ya harus sampai hari Senin ya sudah. Semangat Ustaz. Masya Allah, saya mah semangat saja nyebar ilmu. Jamaahnya ini yang kurang semangat kayaknya ya. Nggak apa-apa, hari ini apalagi temanya ini mengerikan ya, gagal ginjal ini. Karena memang ini penyakit yang cukup mengerikan ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit gagal ginjal ini. Izin Anda share screen ya. Oke ya. Ya. Sudah terlihat, Akhi? Sudah ya? Sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Sudah, alhamdulillah. Iya. Ini materinya agak berat ini ya. Gagal ginjal. Ya, di sini ada dua kata gagal dan kata ginjal. Ginjal adalah organ yang Allah ciptakan dua, ya, di kanan dan di kiri. Di mana organ tersebut kebutuhan untuk menyaring darah sebenarnya cukup satu, dan itu pun 3/4. Jadi cukup 3/4 dari sebuah ginjal untuk menyaring darah tubuh kita. Tapi kenapa Allah menjadikan kita bonus nih? 1 ginjal plus 1/4. Ini sederhana. Kenapa kok dikasihnya bonus nih? Kan cukup 3/4. Maka itu ada orang yang 1 ginjal saja bisa hidup. Ini dikasih bonus 1 ginjal plus 1/4. Jadi benar tuh ya ketika Allah berdialog dengan malaikat. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berbicara kepada malaikat mau dijadikan khalifah. Tapi malaikat bilang, ini bukannya nanti manusia ini akan membuat kerusakan dan akan menumpahkan darah. Sedangkan kami bertasbih kepada engkau. Nah, ini sudah diprediksikan nih, manusia ini akan membuat kerusakan. Tapi kan Allah bilang, ya aku lebih mengetahui ketimbang engkau. Ya, itu dalam surat Al-Baqarah. Ya, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya, itu perkataan para malaikat. Dan ternyata memang manusia ini lebih banyak berbuat zalimnya.
Maka itu doanya Nabi Adam itu luar biasa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi doanya ini luar biasa bahwa manusia ini selalu berbuat zalim. Dan ternyata sudah dikasih bonus 1 ginjal plus 1/4 dirusak juga. Maka itu timbullah penyakit yang namanya gagal ginjal. Apa itu gagal? Berarti apa? Ginjalnya gagal menjalankan fungsinya. Maka itu namanya gagal ginjal. Kenapa? Karena ternyata ginjal ini waktu regenerasinya cukup lama. Dalam beberapa literatur menunjukkan bahwa ginjal beregenerasi butuh waktu 25 tahun. Maka itu kenapa ketika ginjalnya sudah mengalami kerusakan, maka obat terbaiknya dari versi medis ya udah dicuci darah atau ditransplantasi, diganti atau dicangkok. Karena regenerasinya terlalu lama, 25 tahun. Sedangkan orang yang kena gagal ginjal umumnya sudah tua, 40, 50, tambah 25, 75. Ditambah lagi fase regenerasi sudah menurun. Lebih banyak fase degenerasi. Apa salah satu penyebabnya? Karena kita ini sering berbuat zalim kepada diri kita. Ya, karena memang manusia ini kadang-kadang tidak memperhatikan apa yang dimakannya, sehingga akan berdampak buruk kepada ginjal kita. Nah, ini gambaran sedikit sebagai prolog. Ya, ini ginjal kita. Jadi kalau kita raba pinggang kita itu, ya di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang sebelah kanan agak lebih rendah sedikit karena tertekan dengan hati di atasnya. Sedangkan yang di sebelah kiri agak tinggi sedikit, ya, karena tidak tertekan dengan hati. Dan di atasnya ginjal itu ada kelenjar adrenal atau kelenjar ginjal. Dan itu banyak menghasilkan hormon. Ya, kalau orang bahasa gampangnya anaknya ginjal, nah, kira-kira begitu. Ginjal ini bentuknya luar biasa seperti kayak kacang. Terus 2. Ya, dan kalau lihat salurannya seperti ini. Jadi ada ginjal, ini ada pembuluh darah, ya, ada namanya arteri, ada yang namanya vena, semuanya disaring lewat ginjal. Ginjal ini merupakan organ saringan, ya, dan di sini ada salurannya namanya ureter. Ya, ini mohon maaf agak bahasa medis sedikit ya. Jadi setelah disaring masuk ke ureter, mentok di sini, kandung kemih. Ya, tempat nampungnya urin, baknya urin. Nah, dia akan keluar kalau sudah ada rangsangan kebelet mau kencing. Nah, biasanya kalau sudah penuh, ya, dengan jumlah tertentu, biasanya akan terjadi peregangan. Nah, ketika meregang itulah timbul rangsang untuk miksi atau rangsang untuk kencing. Untung ada penampungnya. Coba kalau nggak ada penampungnya, ini kita netes terus-terusan ini. Kencingnya terus-terusan. Ya, tapi jumlahnya sedikit-sedikit, makanya ditampung dalam satu penampungan. Ya, ini yang disebut dengan vesika urinaria atau bahasa gampangnya kandung kemih. Itu tempat penampungannya. Ya, ini salurannya. Namanya ureter. Kemudian keluar dari kandung kemih yang namanya uretra. Nah, di situ ada klep tuh. Nah, sering nih klepnya ini dol nih. Kenapa sering dol? Ya, mungkin karena faktor usia, mungkin infeksi, mungkin peradangan, ya. Atau faktor-faktor lain yang kita tidak ketahui, yang pasti klepnya sering dol. Maka itu ada beberapa pasien yang kadang-kadang kencingnya suka bermasalah, salah satunya adalah gangguan di klepnya. Biasanya pasien tersebut saya suruh latihan senam Kegel. Apa itu senam Kegel? Tadi kencing, misalnya kencing dihitung 20 detik, gitu ya. 5 detik, tahan. 5 detik, tahan. 5 detik, tahan. Jadi latihan senam sphincter atau apa ya, pintunya urin. Ya, jadi dilatih. Nah, ini gambaran sedikit. Nah, sebenarnya apa sih fungsi ginjal gitu kan? Yang pertama, fungsi ginjal yang pertama yang paling penting adalah mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh. Jadi sampah-sampah yang didapatkan di dalam tubuh itu dibuang. Ada berapa mekanisme pembuangan? Ya, ada yang melalui feses, itu dari makanan yang terbuang. Ya.
Ada juga yang melalui keringat. Ada juga yang melalui gas misalnya. Kalau misalnya ada beberapa gas yang harus dibuang. Dan satu lagi ada yang melalui urin. Jadi urin ini fungsinya adalah, atau fungsi ginjal adalah mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh. Ya, jadi sebagai alat pembuangan. Ya, sisa-sisa. Jadi racun-racunnya itu dibuang lah, gampangnya begitu. Terus kemudian fungsi yang kedua, selain membuang sampah, ternyata dia juga mengatur cairan. Kalau kurang cairan, ditahan nih kencingnya supaya nggak kencing. Tapi kalau kebanyakan cairan dibuang, supaya apa? Supaya tensi tidak naik. Ya, maka itu hebat ini fungsi ginjal. Nah, kalau ginjalnya masalah, berarti cairannya nggak bisa diatur, maka timbullah permasalahan hipertensi. Karena salah satu faktor penyebab hipertensi juga bisa disebabkan karena masalah di ginjal. Ya. Terus kemudian fungsi ginjal selanjutnya adalah mengaktifkan vitamin D. Ini penting. Maka itu orang yang gagal ginjal itu vitamin D-nya bermasalah. Jadi sering diresepkan vitamin D. Terus kemudian apalagi mengatur tekanan darah dan menyaring darah kurang lebih 120 sampai 150 liter per hari, luar biasa ini. Ya. Terus kemudian memproduksi namanya eritropoietin yang berperan pada pembentukan hemoglobin oleh sumsum tulang. Jadi ginjal itu menghasilkan eritropoietin, suatu hormon yang nanti akan merangsang sumsum tulang untuk menaikkan HB atau hemoglobin. Maka itu salah satu ciri atau tanda pada orang-orang yang sakit gagal ginjal cenderung anemia. Kenapa anemia? Eritropoietinnya tidak terproduksi dengan baik. Sehingga sumsum tulang yang harusnya dapat perintah dari eritropoietin tidak berfungsi dengan baik. Sehingga apa yang terjadi? HB jadi bermasalah. Ya, nah ini gambaran sedikit. Ya, jadi bahasa gampangnya ada ekskresi, sekresi, sama absorpsi. Kalau ekskresi dibuang semuanya. Misalnya apa? Sampah, urium, atau urat, atau orang bilang urea, nah itu dibuang tuh. Elektrolit yang kelebihan, ya, vitamin C yang berlebihan dibuang. Tapi ada juga yang sekresi, jadi ditahan. Ya, misalnya albumin itu nggak boleh keluar. Ya, terus sel darah merah nggak boleh keluar. Absorpsi, apa tadi? Menarik cairan. Kalau kurang cairan ditarik-tarik, diatur supaya cairannya nggak keluar. Nah, ini fungsi secara umum dari ginjal. Jadi ada fungsi ekskresi, sekresi, dan absorpsi. Nah, apa itu gagal ginjal? Gagal ginjal itu pada umumnya dibagi dua. Yang pertama gagal ginjal akut, dan satu lagi gagal ginjal kronis. Intinya ginjal tidak menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Sehingga menyebabkan kegagalan untuk ekskresi, kegagalan untuk sekresi, kegagalan juga untuk absorpsi, kegagalan untuk buang sampah, kegagalan untuk memilih-milih sampahnya, dan kegagalan untuk menyerap kembali atau mengambil kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, itu gambaran gagal ginjal. Dan ada yang akut, ada yang kronis. Kalau akut berarti kejadiannya adalah yang terbaru, misalnya seperti itu. Misalnya traumatik misalnya ya, jadi menyebabkan ruptur misalnya. Itu bisa menyebabkan gangguan fungsi ginjal. Tapi ada juga gagal ginjal kronis yang kejadiannya adalah disebabkan karena penyakit-penyakit lain atau memang penyakit pada ginjal tapi long term, sifatnya lama. Itu arti kronis. Ya. Nah, kita bahas yang gagal ginjal kronis karena kalau akut tuh kondisinya lebih sedikit dibanding dengan yang kronis. Penyebabnya apa? Banyak faktor. Banyak faktor. Dan kadang-kadang pada awalnya tidak ada gejala yang khas. Tetapi salah satu dari orang yang bermasalah gagal ginjal adalah kadar proteinnya. Proteinnya itu loss. Harusnya apa ya? Kayak saringan santan gitu ya. Harusnya kan airnya doang gitu ya. Atau kayak misalnya kita ada gundu, campur sirup, taruh saringan, harusnya gundunya nggak keluar. Nah ini gundunya keluar, berarti saringannya bocor.
Maka itu orang gagal ginjal sering terdapat yang namanya hipoalbumin. Apa itu hipoalbumin? Kadar albumin di dalam darah yang rendah akibat bocor. Ya, jadi ini yang namanya gagal ginjal. Ini gambarannya. Jadi ini yang urin warna kuning, ini kemudian albumin. Albumin itu adalah protein. Jadi kalau kita nggak ada protein, dampaknya apa? Ketika albumin loss, maka cairan yang ada di dalam darah akan keluar atau ekstravasasi, akan ngerembes ke daerah interstisial. Apa itu daerah itu? Daerah antar sel yang letaknya di luar dari pembuluh darah. Maka itu ketika tanda-tanda orang gagal ginjal itu ditekan itu tulang keringnya, tekan di daerah sekitar pinggirnya, itu dipencet, dilepas, baliknya lama sekali. Tapi kalau baliknya cepat, tidak masalah. Nah, itu ciri-ciri dari penyakit, salah satu ciri-ciri penyakit gagal ginjal. Jelas ya? Karena loss albumin. Karena kalau loss albumin, iya kalau di kaki bengkaknya hanya di betis. Bagaimana kalau di paru-paru? Menyebabkan udem pulmonum, paru-parunya kerendam sama cairan. Dan ini yang menyebabkan resiko kematian. Karena apa? Karena akibat kita tidak bisa bernafas. Oke ya, kira-kira begitu. Nah, ini kita harus sayangi benar di ginjal kita. Ternyata 10% populasi dunia itu resiko terkena gagal ginjal. Jadi kalau di sini ada 20 orang, 10%-nya 2 orang nih curiga gagal ginjal. Ya, dan ternyata laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dan di Indonesia menempati peringkat 54 tingkat kematian akibat penyakit ginjal. Ya, cukup itu ya, cukup banyak. Dan ternyata nomor 9 penyebab kematian terbesar. Ya, dan sekitar 77.000 pasien cuci darah pada tahun 2017. Nah, ini yang menjadi khawatirnya kita. Penyebabnya apa? Yang paling umum, walaupun penyebabnya itu cukup banyak. Bisa obat-obatan, bisa pola makan yang salah. Tetapi yang umum dan sering terjadi adalah akibat hipertensi dan diabetes yang tidak terkontrol. Maka itu pentingnya mengontrol diabetes, pentingnya mengontrol hipertensi. Karena kalau tidak, akan menjadi faktor risiko yang menyebabkan kerusakan pada ginjal itu sendiri. Ya, terus pencegahannya ya otomatis aturlah pola makan, hati-hati mengkonsumsi obat-obatan, hindari rokok, hindari stres. Jadi saya khawatir masalah stres ini. Stres penyakit COVID, stres ekonomi, stres dipecat, macam-macam stres. Maka itu bulan depan saya suruh minta tuh bagaimana dok terangin ini penyakit stres ya. Baik. Nah, ini penyebabnya ada yang namanya prerenal, ada yang renal, ada yang postrenal. Apa itu prerenal? Sebelum masuk ginjal. Apa yang menyebabkan berkurangnya aliran darah ke ginjal sehingga menyebabkan ginjalnya nggak berfungsi. Ibaratnya gini. Ibarat pompa air, dia harus nyedot air. Tiba-tiba air yang nggak disedot itu nggak ada, kosong di sumbernya. Kira-kira gimana mesinnya tuh? Lama-lama mesinnya rusak. Sama aja dengan ginjal. Air yang masuk ke ginjal nggak ada. Dampaknya apa? Hipovolemi. Hipovolemi apa? Volume darah yang berkurang. Misalnya karena perdarahan. Maka itu akan menyebabkan gagal ginjal karena kurangnya cairan darah menuju ke ginjal. Terus apa lagi? Dehidrasi. Jadi dehidrasi berat itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Maka itu hati-hati. Misalnya apa? Diare yang berkepanjangan tidak diobati, misalnya muntah yang terus-menerus. Atau ada obat-obatan yang bersifat obat diuretik yang menyebabkan rangsangan pengeluaran cairan yang melalui obat itu. Ya, atau gangguan aliran darah ke ginjal yang disebabkan sumbatan pada pembuluh darah ginjal. Jadi sumbatan pembuluh darah itu tidak hanya di jantung yang disebut dengan jantung koroner, tapi bisa nyumbat di mana-mana. Di otak bisa nyumbat, ya, terus di ginjal pun juga bisa. Ya, ini yang disebut dengan penyebab prerenal. Jadi sebelum masuk ginjal. Tapi ada juga penyebab yang sudah di renal, misalnya sepsis. Terus apalagi obat-obatan, ini lihat. Jadi hati-hati kalau mengkonsumsi beberapa obat-obatan di sini, ini cukup berisiko sebenarnya.
ya. Karena ini memang sudah diteliti dapat merusak ginjal. Oke, ya. Terus kemudian penyebab yang post renal. Oh, tadi itu belum ya. Apa sini obat-obatan? Ada amfoterisin, sulfonamid, sublimat, tetrasiklin. Intinya sih golongan-golongan antibiotik yang harus diwaspadai. Karena obat-obatan ini biasanya akan menyebabkan matinya sel dari si ginjal itu sendiri. Ya, atau penyakit pada ginjal, misalnya apa? Nah, ini contoh penyakit. Ya, misalnya rhabdomyolisis, kemudian peradangan akut di glomerulus, penyakit lupus, apa itu lupus? Atau sindroma nefrotik ya, bayangannya adalah penyakit autoimun. Jadi imunnya itu merusak si ginjal itu sendiri. Nah, ini beberapa penyebab yang sifatnya renal. Nah, renal itu artinya terjadi kerusakan di ginjalnya, ya, atau infeksi yang masuk dalam sirkulasi darah yang akan menyebabkan sepsis. Tapi ada juga yang post renal. Apa itu post renal? Nyumbat di ujung. Jadi ibarat pompa air, ada selang yang keluar, selangnya ditutup. Nah, kira-kira gimana tuh pompanya? Jebol. Penyebabnya apa sih? Macam-macam. Bisa karena apa ya? Infeksi, tumor, atau massa, ya, atau jaringan psikatrik. Ya. Apa itu jaringan psikatrik? Jaringan yang sembuh tidak sempurna yang kadang-kadang menimbulkan bekas. Atau bahkan karena apa? Prostat yang membesar, atau kanker, atau tumor, atau batu yang menyebabkan nyumbatnya aliran darah dari post renal. Nah, itu beberapa penyebab ya dari gagal ginjal itu sendiri. Ya. Terus gimana dok saya tahu gagal ginjal ini? Memang kadang-kadang sulit. Dan biasanya penyakit ini akan menimbulkan gejala ketika sudah terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ya, dapat mengalami penurunan sampai 90% fungsi ginjal sebelum timbulnya gejala, bayangin coba. Maka itu kadang-kadang orang yang datang dengan gagal ginjal sudah telat sebenarnya ya, karena biasanya sudah cukup berat. Nah, terus deteksinya gimana? Dari gejala atau cek urin. Walaupun gejalanya nggak spesifik, tapi minimal ada punya gambaran, oh ini gejala gagal ginjal gini. Kalau mau spesifiknya tes lab, biasanya dites urium dan kreatinin. Nanti berapa kadar? Ya, diambil dari dalam darah. Dan biasanya pada orang-orang yang gagal ginjal, uriumnya meningkat, kreatinin juga meningkat. Dan tanda-tanda pada gagal ginjal sesuai dengan keadaannya. Ya, kalau misalnya karena anemia, maka dia akan menyebabkan lemah, letih, gitu ya. Kalau misalnya karena hipoalbumin, nanti bengkak di kaki, ya, bengkak di tangan, intinya bengkak lah. Ya, karena cairan mengalami ekstravasasi atau keluar dari pembuluh darah. Ya, ini tanda-tandanya. Nah, ini pengobatannya. Walaupun di sini juga ditegaskan bagaimana gejala dan tanda. Kalau akibat sampah yang meningkat kayak urium, kreatinin karena nggak bisa dibuang, maka dikhawatirkan timbul masalah di otak sehingga menimbulkan mual, muntah, nafsu makan, sulit konsentrasi, ya kulit gatal bang. Kalau penumpukan cairan karena hipoalbumin, ya tadi akan menyebabkan bengkak. Bahkan kalau paru-paru menyebabkan udem pulmonum. Ya, jadi efek-efeknya ini tergantung dari mana yang paling dominan. Atau masalah di hormon tadi, eritropoietinnya tidak terproduksi dengan baik sehingga menyebabkan timbulnya anemia. Kalsiumnya juga tidak bisa diserap dengan baik sehingga menimbulkan penyakit tulang, mudah lelah, dan kadang-kadang tekanan darah tidak terkontrol. Nah, ini gambaran gejala-gejalanya. Pengobatannya juga cuma sederhana. Ada peritoneal dialisa, hemodialisa, dan transplantasi ginjal. Ya, yang paling praktis ya hemodialisa. Tinggal datang, tidur, tungguin 4-5 jam. Tapi memang harus seminggu 2 kali kalau sudah rusak parahnya. Kalau masih peritoneal dialisa itu bisa dilakukan sendiri, tapi dengan teknik yang harus benar-benar steril. Nah, bagaimana pengobatan konvensional untuk penderita gagal ginjal? Ternyata secara umum sih
tidak mengobati sebenarnya. Hanya dilakukan cuci darah, cuci darah, cuci darah. Bahasanya apa? Mengontrol supaya urium tidak mengalami kenaikan. Sambil dilihat faktor penyebabnya. Oh, karena diabetesnya dikontrol. Ya, terus pentingnya asupan juga antara cairan dan kebutuhan natrium. Karena kalau tidak, itu akan jadi masalah. Kalau hiponatremia akan berdampak buruk pada tubuh. Atau diet rendah protein. Ya. Natrium, kalium, air, dan purin. Apa itu purin? Sayur yang warna hijau tua, seafood, ya, kerang, cumi. Ya, itu purinnya cukup tinggi. Atau sayur-sayur yang berwarna hijau. Kalau natrium, kalium yang paling sering kita dapatkan kalau enggak sumbernya garam, ya penyedap. Karena penyebab mengandung monosodium glutamat. Terus kemudian dikasih diuretik, apa itu? Merangsang kencing. Supaya apa? Supaya tadi bengkaknya bisa berkurang, uriumnya juga menjadi turun, harapnya seperti itu. Dan diberikan bignat dan CaCO3. Apa itu bignat? Penetralisir kondisi asam. Jadi akibat urium naik, kreatinin naik, gitu ya, maka akan berdampak kondisinya menjadi asam. Maka itu pentingnya konsumsi bikarbonat natrium, namanya bignat. Ya, dan CaCO3. Kalsium klorat. Fungsinya untuk apa? Karena pada orang yang gagal ginjal itu lebih mudah tulangnya menjadi keropos. Ya, terus kemudian dikasih ketosteril. Kenapa ketosteril? Kita tahu bahwa penderita gagal ginjal akan menyebabkan protein-protein banyak yang loss yang disebut dengan albumin dan sering terjadi hipoalbumin. Maka itu perlu asupan yang namanya ketosteril. Isinya apa? Albumin. Mahal? Iya mahal. Ada yang lebih murah? Ada ikan gabus. Jadi saran saya kalau udah penderita gagal ginjal, makan ikan gabus pagi, ikan gabus siang, ikan gabus sore, ikan gabus. Pokoknya banyakin ikan gabus. Itu yang paling mahal. Ya, terus kemudian deteksi dini. Jadi penanganannya juga nggak berat ya kalau sudah dideteksi secara dini. Dan kalau memang ini sudah dibenarkan ternyata tidak ada perubahan, maka perlu dilakukan hemodialisa atau transplantasi atau peritoneal dialisa. Kira-kira begitu. Ya. Nah, saya lebih mencondongkan terapi non farmakologis. Apa? Yang pertama, ini perintah Allah nih. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi kalau mau makan, tolong pilih makanan yang halal dan baik. Kalau sudah haram, tinggalkan aja. Ya, yang baik itu apa? Ya tadi, jangan makanan yang merusak tubuh. Karena kalau merusak tubuh akan berdampak buruk pada tubuh. Ya, misalnya merokok, makan yang mengandung pengawet, ya, itu sangat merusak tubuh. Ya, terus kemudian dilanjutkan wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ya. Terus kemudian apa? Ya, tadi makan juga jangan terlalu berlebih-lebihan. Biasanya makan nasi satu piring, lauknya satu, karena kebanyakan lauknya 10. Ini juga jadi masalah. Atau biasanya makan ikan asin satu karena enak, langsung bikin ikan asinnya sepotong kecil jadi satu buah. Itu akibat berlebihan. Atau makan yang kadang-kadang kita tidak tahu. Udah lauknya nasi, makan nasi, lauknya spaghetti, plus mie goreng, plus perkedel, itu banyak banget, udah karbo aja nih. Ya, plus sayur jagung, ngeminumnya teh manis full karbo, jadi wajar timbul penyakit diabetes. Ya, maka itu di sini ada hal yang cukup penting yang tadi saya bacakan di awal, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya, jadi janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Jadi kalau makanan kita bagus, ya kan, tensi terkontrol, gula terkontrol, obat-obatan jarang dikonsumsi, minum yang cukup, ya. Kalau ada infeksi segera diobati, maka insya Allah ginjal kita aman. Ya. Nah ini non farmakologis. Ada nggak herbalnya dok? Ada. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan walaupun ini masih levelnya masih mencit ya,
bahwa mengkudu sambil loto itu ternyata mampu merangsang regenerasi sel ginjal. Walaupun penelitian pada level paling tinggi anjing ya, gitu ya, atau sebangsa dengan itu misalnya kera gitu ya, atau kelinci ya, itu dicoba. Nah ternyata dalam beberapa jurnal yang saya baca, sambiloto, mengkudu itu mampu merangsang regenerasi dari sel ginjal. Bahkan ada yang merangsang regenerasi dari kapsula Bowman. Ya, jadi lapisan-lapisan pada ginjal itu sendiri. Terus kemudian konsumsi ikan. Nah ini pada orang yang gagal ginjal udah dilarang protein tuh, ayam, daging, jeroan, telur, seafood, stop dulu. Terus masuk proteinnya apa dok? Hanya satu yang aman. Dan ternyata terbukti menaikkan albumin. Apa? Ikan gabus. Maka itu banyaklah makan ikan gabus. Ya, karena ternyata ikan gabus ini unik sekali. Dia menyebabkan albumin naik, tapi tidak menyebabkan urium dan kreatinin menjadi meningkat. Hanya terdapat pada ikan gabus. Kalau putih telur, itu ternyata urium naik, kreatinin naik, albumin juga naik. Kita tahu bahwa urium dan kreatinin yang naik bisa menyebabkan racun pada otak. Ya, nah ini adalah beberapa pengobatan alami. Dan selebihnya herbal-herbalnya sesuai dengan penyakit yang diderita. Misalnya hipertensi mungkin perlu ditambahkan misalnya daun salam gitu ya. Terus mungkin ada penyakit penyebab yang lain misalnya kolesterol boleh ditambahkan dengan bawang putih. Artinya herbal lain disesuaikan dengan tergantung gejala yang muncul. Apa yang saya dapat lakukan penderita gagal ginjal? Minimal saya bisa mempertahankan orang tersebut tidak cuci darah. Ada beberapa pasien saya yang sudah cuci darah 2 kali dengan izin Allah, dengan cara tapering off dikit demi sedikit, kemudian disubstitusi dengan herbal, sampai sekarang beliau tidak cuci darah. Intinya adalah cara alami kok, patut dicoba. Ya, dan saya kenapa meyakini ini karena saya sudah buktikan bahwa ternyata luar biasanya mengkudu, luar biasanya sambiloto, luar biasanya ikan gabus, dan juga luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit gagal ginjal. Dan kalaupun ada yang gagal ginjal, ini perlu konsultasi secara khusus karena banyak makanan-makanan yang akan dipantau. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwan, saya kelewatan 1 menit kali ya. Mudah-mudahan nanti kita banyak dialog, banyak diskusi, apalagi udah hari-hari terakhir ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, tafadhol kalau mau ada yang ditanyakan. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Untuk pertanyaan bisa disampaikan secara langsung atau melalui kolom chat. Ya, ini saya bacakan ya. Ada yang bertanya di kolom chat ini Aki ya. Saya. Apakah materi bisa di-share? Bisa. Ya, setiap kajian saya pasti share. Ya, nanti silakan nanti diminta ke panitia. Dok, ibu saya sakit diabetes dan minum obat diabetes, obat tensi sudah hampir 10 tahun lebih. Saat ini urium 40, kreatinin 1,2. Apakah meminum obat gula dan menyebabkan lama-kelamaan fungsi ginjal menurun? Nah, ini uriumnya udah mulai lampu kuning kali ya, kreatininnya ya. Walaupun sebenarnya masih dalam taraf wajar, mengingat sudah mungkin tua. Ya, jadi tadi saya ingatkan lagi, yang menyebabkan kerusakan pada ginjal adalah yang paling banyak diabetes dan hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi waspada di sana. Apakah ada obat-obatan? Tadi sudah saya bilang ada beberapa obatan. Obat-obatan antibiotik, obat-obatan penghilang nyeri, obat-obat yang mengandung steroid. Nah, itu juga ternyata merusak ginjal. Maka itu ketika dapat obat, lihat dulu, ada nggak efek sampingnya, ada nggak kontraindikasinya. Karena kalau memang ada efek samping, ya perlu dipertimbangkan. Ya, terus bagaimana dok, lebih bahaya gula tidak terkontrol atau obat-obatan? Lebih bahaya gula tidak terkontrol, lebih bahaya tensi yang tidak terkontrol daripada obat. Lebih bagus lagi tidak minum obat, tensi terkontrol. Nah, keren. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, jadi mulai waspada. Ya, apakah bisa disebabkan karena obat gula? Wallahu alam. Bisa iya, bisa tidak.
Ya, tapi yang perlu diwaspadai adalah lebih bahaya kadar gula yang tidak terkontrol ketimbang obat-obatan. Jadi kalau nanti ibunya mau dilatih atau dicoba dengan menggunakan obat-obatan herbal atau dengan menggunakan pola hidup, nanti akan saya coba turunkan bertahap gulanya sama tensinya supaya nanti biar dia beralih kepada cara alami. Ya, misalnya dengan menggunakan timun, seledri, bawang putih, bisa seperti itu. Ya, dan ini sudah saya sampaikan bagaimana penanganan penyakit diabetes dan hipertensi secara Islami dan alami. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa menjawab nih dari Klaten. Terus kemudian kalau timbul benjolan di kaki tapi pindah-pindah seperti bisul tapi nggak pecah, jangan-jangan kistoma atau jangan-jangan lipoma. Jadi ada kista atau kantung isinya cairan, itu juga pindah-pindah. Kalau lipoma nggak pindah-pindah ya. Atau jangan-jangan bukan lipoma, bukan kistoma, atau mungkin bisul kali sekalian. Sembuh muncul lagi, sembuh muncul lagi. Nah itu harus dilihat dan diperhatikan. Kalau bisul biasanya ada mata, ya, dan ketika dipegang agak nyeri. Tapi kalau kistoma dan lipoma itu dipegang tidak nyeri. Gitu ya. Jadi tolong diperhatikan, jangan-jangan ini bisul. Terus kemudian apa benar pengobatan batu ginjal bisa dengan air kelapa hijau yang dibakar? Yang sudah ada penelitiannya, walaupun ini levelnya masih uji manfaat, itu adalah kecibeling dan kumis kucing. Tapi harus dikombinasi. Kecibeling itu caranya melarutkan batu, sedangkan kumis kucing merangsang diuretik. Jadi batunya dilarutin, kemudian dirangsang untuk dibuang. Itu kombinasi yang keren. Kecibeling, ya dia melarutkan, dan kumis kucing bersifat diuretik. Nah itu. Tapi kalau sudah terjadi hidroureter atau sudah terjadi hidroneprosis atau ginjalnya bengkak, ureternya bengkak, jangan coba-coba menggunakan herbal. Khawatir menyebabkan kerusakan pada ginjal. Apa itu hidroneprosis tadi? Ginjalnya kayak bengkak gitu karena cairan yang mau keluar tertahan tuh sama batu. Ya. Jadi seperti itu. Nah, apakah kelapa hijau bisa? Saya belum tahu penelitiannya. Mungkin nanti saya akan coba cari apakah bisa kelapa hijau untuk melarutkan batu. Kalau selain tadi ada nggak? Ada penelitian itu dengan menggunakan biji alpukat. Jadi rebusan biji alpukat, jadi ada batu ginjal yang pasca operasi, kemudian baju ginjal itu direndam di dalam rebusan biji alpukat, sebelum direndam ditimbang, setelah direndam beberapa waktu ditimbang, ternyata terjadi penurunan. Ya, jadi volumenya berkurang, beratnya juga berkurang. Kesimpulannya apa? Biji alpukat mampu mengikis apa? Batu ginjal. Gitu ya. Wallahu a'lam. Baik, ada lagi mau ditanyakan? Atau mau langsung silakan. Gitu ya. Ini kayaknya nggak ada yang sakit gagal ginjal nih, akhi. Mudah-mudahan jangan sampai. Minimal sudah tahu lah apa itu gagal ginjal, penyebabnya seperti apa, penanganannya seperti apa. Kira-kira begitu. Saya kembalikan ke panitia lagi. Assalamualaikum dokter. Oh, Pak Rifendra, wah luar biasa ini. Iya dokter. Silakan, ya. Pak Rifendra. Saya nanya tapi nggak sesuai tema. Tapi tema ini kan udah dibahas beberapa pertemuan yang lalu tentang Alzheimer ya. Oh, Alzheimer. Cuman karena saya kan ini orang tua kan kemungkinan sudah mulai memasuki ini kan masa tuanya udah mulai fungsi itu. Nah, cuman usianya kan 71 tahun. Nah, kalau saya ngelihat dari orang tua yang lain yang umur 71 tahun itu sebetulnya belum memasuki masa-masa jadi muncul inner child-nya gitu, Dok. Nah, cuman bapak saya itu udah muncul sekali itu inner child-nya itu kan. Jadi ya mesti kayak anak kecil gitu kan. Nah, tapi secara
syariatnya dari dulu semasa masih sehat, masih normal ya. 5 tahun sebelum ini tuh beliau rutin menjalankan semuanya, rutin bangun pagi, mengaji, baca apa itu. Nah, baru 2 tahun belakangan itu udah dia kayak apa namanya? Udah kayak anak-anak gitu. Ya, anak kecil, nah, ya. Anak kecil ya, disuruh mau nggak karena saya secara syariatnya ada kekhawatiran dari ibu bahwasanya bapak ini sesat. Nah, cuman secara medis saya juga pernah tanya ke dokter jiwa, itu fase yang wajar-wajar aja. Nah, cuman saya dari sisi itu tadi kan beliau sebelumnya sudah menjalankan syariat yang seperti itu. Saya juga sempat baca kutipan di Instagram ya. Biasanya kalau udah rutin baca Al-Quran itu akan terhindarkan dari pikun gitu. Nah, itu gimana ya pendapat dokternya? Iya. Baik, jadi begini, akhi, ya. Ada satu hadis, likul lida indawa. Setiap penyakit ada obatnya kecuali tua dan mati. Nah, pikun ini juga termasuk penyakit tua. Ya, bahkan di Al-Quran juga ada yang orang dilamakan umurnya, dipanjangkan umurnya. Jadi antum nggak bisa berpatokan, wah kok ada orang tuh 80 tahun nggak pikun-pikun, kok bapak saya 60 tahun pikun-pikun nih, gimana ini? Atau mulai kayak childish gitu misalnya. Respon orang berbeda-beda. Ya, jadi tidak bisa kita samakan. Fase-fase degeneratif masing-masing individu berbeda-beda, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kondisi makanan, ya, kondisi pikiran. Nah, itu yang kadang-kadang sulit kan untuk kita samakan antara satu individu dengan individu yang lain. Jadi kalau melihat penyakit itu jangan melihat ke yang atas, melihatnya ke yang bawah aja, Pak Rifendra. Itu ada orang itu 50 tahun sudah Alzheimer gitu. Jangan lihatnya ke yang 70 tahun. Tapi kalau ibadah, ngelihatnya yang atas. Itu orang kok sudah hafiz Quran. Nah, itu baru. Jadi respon individu berbeda-beda. Ya, atau mungkin penyakitnya individu kita berbeda-beda. Jadi penyakit childish itu penyakit yang memang pasti akan terjadi pada orang-orang yang tua. Maka itu ada rahasia kenapa Rasulullah meninggalkan umur 63 tahun. Salah satunya adalah secara sunatullah otak akan mengalami fungsi degeneratif. Otak mengalami fungsi degeneratif. Kalau umurnya berapa Pak Rifendra, orang tua? Umur? 71. Wah, sudah bonus berapa tahun itu. Buat saya suatu hal yang wajar. Ya, baca Quran, menghafal Quran, sujud yang banyak itu menghambat proses penuaan. Tetapi tua sudah pasti itu. Sama halnya dengan sedekah, katanya menolak bala. Tapi masalah mati Allah sudah tentukan, walaupun bisa juga dirubah dengan doa. Tapi manusia tidak mungkin hidup selama-lamanya. Pasti akan ada waktunya dia akan meninggal. Gitu ya. Maka itu ketika ada faktor usia tadi 71 tahun, menurut saya sudah suatu hal yang wajar. Sudah mulai masuk ke childish ya. Jadi mendingan sudah kita sikapi saja. Ya, dengan cara yang lebih elegan, jangan dianggap dia juga anak kecil gitu ya. Tapi ya mungkin diarahkan dengan cara-cara yang baik. Jadi menurut saya ini suatu hal yang wajar Pak Rifendra mengingat usia 71 tahun. Walaupun tadi ada menghafal Quran, ya terus sujud yang banyak, bukan mengobati pikun ya, paling menghambat saja, menghambat proses penuaan. Ya, dan masing-masing individu berbeda-beda. Berbeda-beda sekali lagi. Contoh yang sederhana, ada orang yang ngangkat kuli panggul kuat, saya suruh ngangkat kuli panggul nggak kuat. Apa saya iri sama tulang kuli panggul kan juga enggak gitu Pak Rifendra ya. Wallah alam. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan bisa memuaskan Pak Rifendra. Iya, makanya pertanyaan saya di pertemuan sebelumnya saya sempat nanya itu yang kaitan antara Al-Quran dengan kesehatan ya dokter ya. Saya kan sempat nanya itu kan ada yang ahli fikih yang menyanggah ada keterkaitan antara sains dengan Al-Quran begitu dok. Nah, cuman secara kedokteran kan boleh-boleh aja meneliti bahwasanya ada hubungannya antara Al-Quran dengan
ilmu kedokteran kan gitu kan. Nah, Ya. kebetulan di saya itu ternyata nggak mesti ya orang yang udah biasa tahajud membaca Al-Quran rutin itu bisa aja kok kena sakit yang secara penelitian itu ada penelitian yang mengatakan bahwasanya jika dia membaca Al-Quran ataupun tahajud itu dia akan insya Allah sehat itu. Tapi ternyata ya saya membuktikan pada bapak saya sendiri ternyata sakit beliau. Ya, tapi perlu diingat lagi Pak Rivendra bahwa sakit karena faktor usia itu sunatullah. Ya, sunatullah. Ibadah yang dilakukan itu adalah aspek untuk meningkatkan kesehatannya. Tapi sunatullah karena usia, ya itu tidak bisa dielakkan. Maka itu Rasul bilang kan di dalam hadisnya, semua penyakit ada obatnya kecuali tua. Nah, penelitian-penelitian tentang Quran itu kita berpikir dari aspek-aspek bukan karena faktor usia. Misalnya begini. Misalnya dilihat selnya, ya itu penelitian masalahnya, dilihat EEG-nya. Kalau EEG-nya pada orang yang sebelum Quran begini, setelah dibacakan Quran kok jadi begini, bagus EEG-nya. Terus dilihat sel sarafnya, sebelum dibacakan Quran begini, setelah dibacakan Quran kok begini. Ini berlaku kaidah normal, bukan kaidah faktor usia. Nah, termasuk yang kemarin penelitian tadi, ada sel kanker dibacakan Quran, ternyata sel kankernya stuck, diam. Ya, stuck, diam. Tidak berkembang. Nah, itu penelitiannya begitu. Jadi penelitian dilakukan ini harus ada standar-standar normalnya. Ya, bukan standar yang karena faktor usia. Maka itu dalam penelitian itu ada kriteria inklusi dan eksklusi. Kalau sudah umur sekian sudah eksklusi itu, misalnya untuk melihat kadar EEG-nya, kadar ininya. Nah, itu. Jadi penelitian itu dilihat dalam kondisi normal. Nah, kalau orang yang sudah tua, itu memang Rasul sudah bilang, penyakit tua memang nggak ada obatnya kecuali tua. Penyakit itu semua ada obatnya kecuali satu, tua. Nah, penelitian-penelitian yang Quran itu bagus itu adalah kondisi yang normal, bukan kondisi karena faktor usia. Jadi pemilihan sampel pun bukan sampel-sampel yang udah tua yang dipilih. Ya, karena itu sudah kriteria eksklusi. Karena proses degeneratif sudah lebih banyak daripada proses regenerasi. Ya, jadi ketika ada penelitian, nah perhatikan dulu penelitiannya itu seperti apa. Nanti jangan-jangan dikonversikan, kok ini nggak berlaku ke bapak saya, jelas karena sudah tua. Dan Rasul bilang bahwa penyakit itu ada obatnya kecuali tua. Ya, jadi begitu Pak Rivendra. Oke dok, banyak pertanyaan lagi. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Rivendra ya, dan mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan sama Allah. Ya, tapi intinya penelitian yang kita lakukan adalah ingin mencoba mencari solusi alternatif. Ya. Karena kemarin banyak kasus yang saya lakukan, jadi ini penelitian saya sendiri. Kenapa kok bakteri itu selalu dibunuh? Ya, dan ketika dibunuh pasti timbul resistensi, kebal dia, karena dia akan bikin defense. Cobalah bakteri itu saya ajak dialog gitu. Nah, dialogkan dengan apa? Dengan gelombang yang sama, yaitu dengan gelombang Quran. Nah, ini bagaimana nih responnya? Tetapi ada timbul pertanyaan lagi kan, disebutkan itu bahwa wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Bagi orang-orang yang beriman. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Nah, ini perlu ada penelitian lagi. Boleh nggak meneliti ini? Boleh-boleh saja, dan itu tidak dilarang. Ya, nah syifa ini bisa bermakna luas, bisa obat fisik, bisa juga obat yang non fisik. Ya, beberapa ulama terjadi perbedaan. Kira-kira seperti itu. Ya. Maka itu kenapa kan ada istilah ruqyah kan? Ketika ada seorang sahabat bertemu dengan kepala suku yang tersengat kalajengking, kemudian membacakan Al-Fatihah, kemudian sembuh kepala suku itu dan dihadiahkan beberapa hewan ternak dan mengadu kepada Rasulullah, saya meruqyah dengan membaca Al-Fatihah gitu ya. Boleh. Jadi ruqyah boleh. Jadi ada dalam zaman Rasulullah dengan menggunakan bacaan Quran untuk sebagai obat. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Rivendra. Siap. Ya, terus kemudian
apakah benar pengobatan bisa dengan air kelapa hijau yang dibakar? Ibu saya 80 tahun lebih, setiap hari selalu minum obat. Karena kalau tidak minum obat, badannya sakit semua dan sendi-sendi, terutama lutut, kaku untuk berjalan. Apakah efek jangka panjang dengan minum obat setiap hari? Ada beberapa obat yang berisiko, tetapi kalau tidak minum obat juga menjadi resiko. Misalnya obat-obat jantung, itu resiko kalau dihentikan mendadak. Obat-obat hipertensi, itu juga resiko kalau dihentikan mendadak. Jadi kalau mau disubstitusi, perlahan dulu. Turunkan dosisnya, substitusi dengan herbalnya. Caranya begitu. Ya, nah kalau obat penghilang nyeri itu tidak menyembuhkan. Penghilang nyeri hanya menghilangkan nyeri, tetapi tidak menyembuhkan. Kalau ibu selalu minum obat penghilang nyeri, misalnya golongan-golongan aspilet atau golongan antalgin, hati-hati lambungnya akan risiko. Atau golongan-golongan NSAID atau golongan steroid, hati-hati ginjalnya juga akan menyebabkan kerusakan. Jadi dilihat tergantung jenis obatnya apa. Kalau obat-obat misalnya untuk mempertahankan detak jantung, kalau nggak minum obat itu detak jantung malah berhenti, nah itu jadi resiko. Jadi akan melihat kemudorotan dan kemaslahatannya. Banyak mudorotnya atau banyak maslahatnya, itu yang perlu dilihat. Ya, kira-kira seperti itu. Obat alami mengontrol hipertensi ini sudah saya bahas ya. Yang pertama senyum 20 kali, tahajud ya. Terus kemudian bekam ya, terus kemudian pegagan, bawang putih, timun sama seledri, kemudian diet rendah garam, terus kemudian berkeringat supaya garamnya keluar, kemudian konsumsi kalium, kurma, pisang raja, alpukat. Nanti minta saja Pak Asrul materinya sama panitia tentang hipertensi. Sudah saya bahas di sini. Ya. Baik, terus kemudian kondisi psikis vs faktor makanan dan minum lebih berpotensi mana menjadi orang jadi sakit. Dua-duanya punya potensi. Kalau hipertensi itu dominan, misalnya contoh misalnya penyakit GERD, asam lambung. Ya, dibandingkan dengan penyakit kolesterol misalnya ya. Kalau GERD asam lambung itu dominan karena stresnya. Kalau kolesterol itu dominan karena makannya. Kira-kira begitu. Jadi sama-sama ini ya tergantung jenis penyakitnya. Tapi yang pasti hampir semua penyakit dipengaruhi oleh stres. Tetapi tidak semua penyakit dipengaruhi oleh makanan. Ya, contoh orang yang sakit jiwa itu nggak dipengaruhi makanan, karena memang jiwanya bermasalah. Ya, tetapi stres akan berpengaruh kepada semua aspek. Orang yang penyakit infeksi batuk pilek pun bisa dipengaruhi oleh stres karena stres menurunkan imun. Ya, itu penyakit infeksi. Penyakit tumor juga seperti itu. Nah, penyakit tua pengaruh nggak? Pengaruh. Orang yang stres lebih cepat tua daripada orang yang bahagia. Jadi stres ini bisa mempengaruhi semua aspek. Ya, bisa mempengaruhi semua aspek. Terus mana yang paling dominan? Tergantung dari jenis penyakitnya. Tapi kalau bahasa gampangnya sama-sama berpengaruh. Ya, wallahu a'lam. Terus jika urium 299, kreatin 6,5 sudah dikatakan gagal ginjal dan apakah perlu transfusi darah? Bukan transfusi darah, cuci darah. Gitu. Ini sudah wajib, karena kalau tidak 299 akan menjadi racun dan akan menyebabkan kerusakan pada otak. Jadi langkah konkretnya harus segera dicuci. Ya, karena kalau tidak dicuci menjadi resiko menurut hemat saya. Karena sudah 299 dan ini merupakan racun. Gitu ya. Kalau misalnya masih di bawah 200, kreatinin masih di bawah 7 gitu ya. Itu masih bisa kita usahakan dengan diet dulu, dengan diet rendah makanan yang menghasilkan urium dan kreatinin. Ya, tapi kalau sudah 299, aduh, ini sudah cukup resiko keracunan urium. Dan ini akan berdampak buruk buat kesehatannya dan bahkan bisa mengancam jiwa. Wallahu a'lam. Kira-kira begitu, Aki? Baik, Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan untuk kajian kita pada siang hari ini. Mengingat sudah menunjukkan jam 1:26, Bapak Ibu untuk kembali bekerja. Adapun sebelum kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz atas ilmunya, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jamaah atas keikutsertaannya.
Baik Bapak Ibu, untuk keberkahan majlis kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau saya banyak kekurangan.